Allah wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, hadirin hadirat, para tamu kami yang sangat mulia, pertama sekali puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala pada petang menjelang maghrib ini. Allah masih memberikan kepada kita semua kesehatan, kesempatan, sedikit masa sehingga saudara kami, puan-puan dan tuan-tuan dari negeri jiran Malaysia telah datang, telah berkunjung ke tempat kami pada hari ini di Dayah Nurul Huda ataupun rumah penerimaan anak-anak yatim. Rahmat dan sejahtera tidak lupa pula kita alamatkan kepada pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada dan sahabat beliau sekalian, tabi'in, ulama mutaqaddimin wal mutaakhirin. Puan dan tuan, kami atas nama pengurus rumah anak yatim ini mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang dan selamat bersilaturahmi dengan kami di sini. Sebelum panjang lebar saya bercakap, nak sedikit ingin saya memberikan penerangan aktiviti di rumah yatim ini. Kita di sini puan menerima menampung anak yatim, fakir miskin, yatim piatu seluruh Aceh seramai lebih kurang 169 orang, campur laki-laki dan perempuan, sementara usia mereka mulai dari umur 7 tahun sampai umur 20 tahun. Kegiatan anak-anak ini pagi hari dari jam 8 hingga jam 2 tengah hari belajar di luar, di akademik, di sekolah tak jauh dari sini, lebih kurang 1 kilometer arah airport. Pagi pergi ke sekolah, malam orang-orang ini belajar keagamaan, belajar Al-Quran, belajar kitab Jawi, Arab, hingga nanti jam 11 malam. Anak ini pergi ke sekolah kalau ada pen, kalau ada mobil diantar pakai mobil. Kalau tak ada mobil, anak-anak ini pergi ke sekolah jalan kaki ganti olahraga pagi. Selepas dari belajar di luar, balik ke mondok dilanjutkan dengan aktivitas keagamaan hingga jam 11 malam. Dari keseluruhan jumlah anak-anak yatim di sini dibantu lebih kurang oleh 20 orang cikgu, dewan guru, pengurus yang mendidik, yang menjaga anak-anak ini. Kalau di Aceh sebutannya dengan tengku-tengku. Ini yang membantu mengajar anak-anak yatim yang ada di sini. Dan kita di sini tidak ada juru masak khusus. Puan boleh tengok di belakang tuh ada dapur, itu dapur umum. Itu anak-anak santri yang perempuan memasak masakan Aceh. Mungkin puan-puan nanti bisa makan, bisa cicipi bersama masakan Aceh yang sebentar lagi nanti kita buka puasa bersama. Alhamdulillah, walaupun demikian kami menerapkan peraturan-peraturan. Yang pertama peraturan dari pihak rumah anak yatim ini, dan yang kedua peraturan dari Allah. Artinya melaksanakan peraturan yang diperintahkan oleh pihak rumah yatim dan peraturan Allah, tentunya melaksanakan sembahyang sehari semalam 5 waktu.
Tuan-tuan yang kami muliakan pada hari yang sangat mulia ini, alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih banyak kepada puan-puan dan tuan-tuan semua yang pada hari ini telah datang hadir ke tempat kami yang sangat mulia ini. Mengingat puan di bulan suci Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat kepada hambanya dan membuka pintu maghfirah ampunan kepada hambanya dan membuka pintu surga dan menutup segala pintu-pintu neraka di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sedikit saja, lebih kurang 4 menit sebelum kita berdoa, puan, ingin saya menjelaskan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tidak ada di setiap diri kita manusia, baik laki-laki ataupun perempuan, yang tidak ada pada diri kita kecuali ada 2 malaikat. Ya, di sebelah kanan kita ada malaikat yang mencatat amal baik, di sebelah kiri juga ada malaikat yang mencatat amal buruk. Apa saja yang kita lakukan di dunia ini tidak pernah lupa, tidak pernah luput dicatat oleh para malaikat. Dan malaikat sebelah kanan menjadi komandan bagi malaikat sebelah kiri. Artinya malaikat sebelah kiri apabila seorang hamba berbuat dosa tidak serta-merta mencatat, harus ada restu malaikat sebelah kanan. Satu ketika si hamba berbuat dosa, malaikat sebelah kiri tidak mencatatnya, bertanya kepada malaikat sebelah kanan, boleh saya untuk mencatat? Apabila malaikat sebelah kanan menjawab boleh, maka malaikat sebelah kiri mencatat amal buruk kita. Kalau malaikat sebelah kanan menjawab tidak boleh, malaikat sebelah kiri tidak mencatat amal buruk. Padahal amal buruk dosa telah kita kerjakan. Kemudian kita berlanjut dengan berbuat 1 dosa, malaikat juga belum mencatat. Berbuat 3 dosa, malaikat tidak mencatat. Berbuat 4 dosa, malaikat tidak mencatat. Berbuat 5 dosa belum dicatat. Padahal sudah 5 maksiat ataupun 5 dosa yang kita berbuat, belum dicatat juga malaikat. Akhirnya kita berbuat 1 kebaikan. Di bulan puasa berbuat 1 kebaikan di jalan Allah. Kemudian malaikat sebelah kanan berkata kepada malaikat sebelah kiri, wahai malaikat sebelah kiri, si hamba tadi telah berbuat 5 keburukan, telah berbuat 5 dosa, lalu dia berbuat 1 kebaikan di jalan Allah. Allah membalasnya 1 kebaikan dengan jumlahnya 10. Ambil 5 kebaikannya, tutup 5 kejahatan yang telah dia perbuat tadi. Begitu maha agungnya Allah. 5 kejahatan belum dicatat, Bu. Ya. Pada saat kita berbuat 1 kebaikan, pahalanya diganda 10 oleh Allah. 10 diambil 5 untuk menutup 5 dosa yang telah kita perbuat. 5 baru diserahkan pahalanya kepada kita yang berbuat. Masya Allah, sangat luar biasa agung dan mulianya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. 1 saja berbuat kebaikan, tentunya Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Alhamdulillah. Tuan-tuan yang kami muliakan, dari seberang sana, dari negeri jiran, telah meninggalkan tempat kampung halaman, telah meninggalkan sanak saudara, berhijrah ke Aceh pada hari yang sangat mulia ini, tentunya kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Dan akhirnya dengan berkat doa anak-anak yatim ini, maka kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dibuka pintu taubat oleh Allah, dan diberi umur panjang oleh Allah, diberi keselamatan oleh Allah dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah akan menempatkan kita menjadi ahli surganya Jannatul Naim. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini bisa saya sampaikan sedikit penerangan tentang aktiviti anak-anak yatim di sini, dan sedikit nasihat di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Anak-anak